Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang, masih bersama dengan Kompolnas, Komisioner Kompolnas, Pak Beni Mamoto. Pak Beni, ini tadi Anda sudah menjelaskan bahwa ternyata memang ada dampak-dampak psikologis dari kasus-kasus yang ada, ini memunculkan perhatian kita dan memunculkan kesadaran bahwa perlu perhatian terhadap hal tersebut. Tetapi kasus ini terus bergulir dan juga proses hukumnya terus berjalan. Kalau dari fenomena yang ada ini, apakah ini cukup memunculkan atau cukup menjelaskan adanya kesalahan dalam sistem penyelidikan dan penyidikan kepolisian Indonesia? Perlu ada yang diubah tidak, Pak? Menurut saya prosedur yang ada, SOP yang ada, perkap yang ada sudah memadai. Hanya memang dalam implementasinya ini anggota kadang abai atau kadang ada hal-hal yang harusnya dilakukan tidak dilakukan, ataupun yang saya amati di sini adalah kemampuan komunikasi ini juga perlu menjadi catatan tersendiri, karena ketika seorang polisi menerima masyarakat yang mengeluh, mengadu, tentunya kita harus memahami bagaimana kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Kita harus menerima dengan ramah, dengan senyum. Hmm. Dulu era Pak Kapolri siapa yang itu ada jargonnya senyum, sapa, salam. Kalau itu diterapkan, maka masyarakat ketika datang merasa nyaman, kemudian dilayani dengan baik, dengan sabar, anggota mau mendengarkan keluh kesah yang bersangkutan, itu awal yang bagus. Baru kemudian ketika nanti konsultasi masalahnya apa, kalau memang tidak menjadi ranah kepolisian, bisa disarankan ke pihak lain. Atau kalau nanti perlu kelengkapan dan sebagainya, bisa disampaikan, mohon dilengkapi ini dan sebagainya. Mhm. Demikian juga ketika memeriksa, demikian juga ketika bagaimana nanti proses penahanan. Itu semua sudah diatur di Perkap secara detail, secara rinci. Bahkan khusus penanganan perempuan dan anak diatur secara khusus, secara rigid bagaimana pendampingan harus dilakukan, bagaimana peran orang tua juga harus dikedepankan, sehingga si anak ini merasa terus terlindungi dan para perempuan juga merasa haknya tetap dilindungi dan dikedepankan. Iya, jadi kalau untuk saat ini tidak perlu lagi ada perubahan-perubahan prosedur atau, sistem ataupun aturan-aturan yang ada menurut Pak Beni, karena kalau kita bandingkan di luar negeri ini kan ada kewenangan kejaksaan dan hakim begitu ya untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan begitu, misalnya untuk memeriksa setiap tupoksi dari polisi. Ini mereka kan bertindak sebagai pengawas selama proses pelaksanaannya. Sementara kalau di Indonesia sistem seperti itu bisa menjadi, polisi bekerja profesional sesuai prosedur? Tapi kalau di KUHP sekarang beda dengan HIR dulu. Saya Hmm. kebetulan ngalami dua era itu. Ketika era HIR, maka kita pembantu jaksa, ya. Maka yang mensupervisi adalah jaksa. Kalau sekarang tidak, penyidik secara mandiri melakukan itu semua. Diperlukan pengawas. Makanya sekarang muncul wasidik. Dulu zaman saya nggak ada, sudah ada wasidik yang mengawasi bagaimana proses penyidikan itu dipastikan sesuai aturan, sesuai ketentuan. Ketika nanti ada penyimpangan dan sebagainya, wasidiklah yang nanti pertama kali mendeteksi, kemudian melakukan pembinaan supaya anggota ini juga dievaluasi Apakah ini kelayakannya. berarti pembinaan dan pengawasannya belum berjalan dengan baik, Pak? Menurut saya memang ini satu proses yang harus terus-menerus, tidak bisa parsial, juga tidak bisa nanti dilakukannya yang sesaat. Karena dinamika yang terjadi di lapangan juga terus berkembang. Demikian juga menyangkut masalah kondisi si penyidik sendiri bagaimana, ini juga perlu terus dipantau. Seperti saya yang sampaikan tadi, ketika kondisi kejiwaan dia sedang stres, sedang ada masalah pribadi, masalah keluarga, maka itu akan terbawa ketika dia berhadapan dengan masyarakat yang dilayani. Nah, ini bisa menimbulkan sikap-sikap yang justru tidak simpatik. Mhm. Bagaimana dengan, banyaknya anggapan yang menyatakan bahwa kalau memang proses hukum yang berlaku ini, mau lancar begitu harus dengan uang, ini bagaimana, Pak?
oknum itu masih ada. Kita harus jujur, kita tidak boleh mengatakan, oh tidak ada, masih ada. Oleh sebab itu, kita dorong masyarakat untuk berani melapor. Karena dengan masyarakat melapor, maka akan diketahui oleh atasannya atau oleh pengawas internal ataupun ke kami untuk nanti ditindaklanjuti, untuk tidak dibiarkan. Karena dengan tidak ada laporan, tidak sampai informasi itu, kita sulit untuk melakukan tindakan. Nah, tapi kan Ketika kembali lagi, masyarakat, ya mohon maaf saya potong Pak, kalau kembali lagi kepada yang tadi Pak, kalau akhirnya yang melaporkan kemudian malah jadi terlapor ataupun menjadi tersangka kan malah repot Pak. Nah ini bagaimana, kemana masyarakat yang notabene sudah mempunyai anggapan bahwa harus punya uang banyak untuk bisa memenangkan suatu kasus hukum ini, bisa melaporkan dengan perasaan yang cukup aman. tentunya sekali lagi, Polri sudah membuka diri dengan aduan online, namanya Dumas Presisi. Semua masyarakat bisa mengadukan di situ, menginformasikan di situ, termasuk juga ketika kita mau berkonsultasi, kami sendiri terbuka. Kami banyak menerima tamu juga berkonsultasi ketika menghadapi masalah. Tentunya dengan cara demikian kami bisa eh, mengikuti perkembangan yang terjadi suatu kasus. Termasuk kasus saling lapor, kami juga menangani. Iya. Di satu Polda, kami cek, kami turun ke sana, kami pertanyakan, kenapa suaminya yang lapor sudah sampai pengadilan, Hmm. tapi istrinya yang lapor masih di penyidikan. Hmm. Kami Ya. kejar. Masalahnya apa? Pak, ini ada masalah ketika mau memeriksa anaknya disembunyikan oleh bapaknya. Nah, Hmm. saya katakan, ketika itu jadi kendala konsultasi ke jaksa, apakah itu suatu keharusan atau tidak? Kalau tidak, sudah tinggalkan. Yang penting berkas bisa segera jalan. Hmm. Nanti di pengadilan digelar, baru nanti hakimlah yang akan minta untuk dihadirkan dan sebagainya. Jadi itulah peran kami selaku pengawas eksternal, masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil, kemudian penanganan perkaranya bertele-tele, silakan. Kami dengan senang hati membuka diri untuk menerima laporan aduan dan kami akan tindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi sampai dengan gelar perkara untuk memastikan bahwa perkara itu ditangani dengan baik sesuai prosedur. Baik, karena di tengah di era teknologi yang semakin terbuka ini dan juga pemerintah dan pihak kepolisian sebenarnya sudah memfasilitasi dengan melakukan berbagai fasilitas teknologi seperti atau fasilitas digital seperti melakukan pengaduan online, ini justru muncul tagar begitu ya di salah satu sosial media di mana tulisannya adalah percuma lapor polisi. Nah, seperti yang tadi Bapak katakan, seharusnya memang mungkin ini memunculkan perhatian kita bahwa sebenarnya perlu suatu perhatian lebih begitu untuk memberikan pembinaan keluarga, kemudian juga pendampingan secara psikologis dan juga komunikasi begitu ya, Pak Beni ya. Iya, betul. Baik, Jadi memang ya, ya Jadi, silakan Pak. eh, jadi memang betul dalam konteks ini masalahnya cukup kompleksnya, sehingga kita berharap bahwa masyarakat yang merasa tidak puas, merasa diperlakukan tidak adil, silahkan mengadu dengan saluran yang ada. Kami pastikan kami akan proses. Baik. Kalau terpengaruh tagar itu rugi sendiri. Hmm. Karena apa? Saya yakin yang bikin tagar itu ketika kehilangan motor, asuransi minta keterangan lapor kehilangan motor, lapornya ke siapa? Pasti ke Hmm. polisi. Iya kan? Jadi jangan ikuti itu sudah menjadi catatan dan bahan introspeksi Polri, dan marilah kita sama-sama kawal Polri. Kalau Baik. Polri kita baik, bagus, profesional, maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin bagus. Baik. Tetapi kalau mengajak masyarakat untuk antipati atau kemudian justru menjauhi polisi, masyarakat sendiri yang rugi. Baik, tentunya Karena kita harus Polri Polri itu, ya, membangun keberadaan suasana Polri, yang positif begitu ya Pak ya untuk betul, kemajuan. Baik, betul, betul, betul. baik. Terima kasih Pak Beni telah berkenan Makasih, sore hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu Pak. makasih. Selamat sore.